Halo semuanya, di video kali ini akan dibahas mengenai transaksi korporasi atau corporate transactions. Transaksi korporasi atau corporate transactions adalah kegiatan untuk mengubah atau mengelola ruang lingkup kegiatan usaha perseroan terbatas. Ada beberapa bentuk corporate transactions, tapi yang akan dibahas di dalam video ini adalah penggabungan atau merger, peleburan atau konsolidasi, pengambil alihan atau akuisisi, dan yang terakhir pemisahan baik secara keseluruhan maupun secara sebagian. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari masing-masing transaksi ini. Penggabungan adalah perbuatan hukum untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, sehingga aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih kepada perseroan yang menerima penggabungan. Di dalam transaksi penggabungan, perseroan yang menggabungkan diri statusnya akan berakhir karena hukum. Jadi di sini kalau PT-X menggabungkan diri ke PT-Y, maka seluruh aktiva dan pasivanya beralih ke PT-Y dan PT-X menjadi hilang. Contoh transaksi penggabungan atau merger yang sedang ramai dibicarakan adalah merger dari Bank Syariah antara BNI Syariah, BRI Syariah dengan Mandiri Syariah. Di berita disebutkan bahwa entitas yang akan bertahan adalah BRI Syariah. Artinya adalah setelah transaksi merger ini terjadi, aset dan kewajiban dari BNI Syariah dengan Mandiri Syariah akan dimasukkan ke dalam BRI Syariah, sehingga status hukum dari BNI Syariah dan Mandiri Syariah akan berakhir karena hukum. Yang kedua adalah transaksi peleburan. Peleburan ini adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri. Seperti yang dapat kalian lihat di sini, PT A, B, C, D, E, F, dan G meleburkan diri menjadi satu perseroan baru, yaitu PT-X. Jadi, PT-PT yang meleburkan diri ini statusnya akan berakhir karena hukum. Contoh dari transaksi konsolidasi adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri ini merupakan hasil peleburan dari Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Untuk pengambil alihan, pengertiannya adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Salah satu cara pengambilan pengendalian perseroan adalah dengan mengambil alih sebagian besar saham perseroan. Artinya, lebih dari 50% saham perseroan tersebut atau jumlah lain yang menunjukkan porsi terbesar dalam kepemilikan saham perseroan. Contoh akuisisi dalam kenyataan adalah ketika Inalum mengakuisisi PT Freeport Indonesia yang mengakibatkan Inalum memegang 51,2% saham PT Freeport Indonesia sehingga Inalum mengambil alih pengendalian atas PT Freeport. Untuk pemisahan, artinya adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usahanya. Pemisahan ini bisa dilakukan secara keseluruhan maupun secara sebagian. Dalam pemisahan keseluruhan, maka seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih. Untuk yang sebagian, maka sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih. Contoh dari pemisahan secara keseluruhan adalah di mana PT A
menyerahkan atau mengalihkan seluruh aktiva dan pasivanya kepada PT B dan C, sehingga PT A menjadi hilang atau berakhir karena hukum, dan asetnya dialihkan kepada PT B dan C. Contoh pemisahan sebagian adalah di mana PT A mengalihkan sebagian aktiva dan pasivanya kepada sebuah perseroan terbatas yang baru. Jadi PT A tetap ada, dan ada PT X yang isinya adalah sebagian aset dan kewajiban PT A. Contoh dari pemisahan sebagian atau spin-off yang dapat kita temui dalam kenyataan adalah pemisahan Citylink dari Garuda Indonesia. Jadi Citylink ini dulunya adalah strategic business unitnya Garuda Indonesia, tapi kemudian dipisahkan ke dalam sebuah PT baru. Materi selanjutnya yang akan dibahas di dalam video kali ini adalah mengapa perusahaan melakukan corporate transaction atau aksi korporasi atau transaksi korporasi. Alasan pertama adalah mendapatkan akses ke segmen pasar baru, teknologi baru, atau bidang usaha baru. Contoh akses ke segmen pasar baru adalah dengan adanya spin-off Citylink, maka Grup Garuda dapat mengakses segmen pasar penerbangan dengan harga murah. Untuk contoh mendapatkan akses ke teknologi baru dapat dilihat dari transaksi akuisisi Freeport oleh Inalum, di mana Inalum jadi memiliki akses terhadap teknologi-teknologi yang dimiliki oleh PT Freeport Indonesia. Alasan lainnya adalah karena perusahaan memiliki kemampuan untuk melakukan akuisisi dan atau merger. Ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang memang tujuannya adalah membentuk grup usaha. Alasan berikutnya adalah mengatasi ketertinggalan dalam persaingan usaha. Contohnya transaksi penggabungan yang akan dilakukan oleh bank syariah, di mana setelah penggabungan, skala usaha dan aset mereka menjadi lebih besar, dan daya saing mereka tentunya juga akan menjadi lebih kuat. Jadi berikut ini adalah rangkuman dari alasan-alasan melakukan corporate transactions yang sudah dijelaskan, tetapi alasan ini sifatnya tidak terbatas, artinya masih banyak alasan lain kenapa perusahaan melakukan corporate transactions. Untuk proses akuisisi, merger, konsolidasi, dan spin-off, dan persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi, silahkan membaca pasal 122 sampai 137 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2000.